Swastiastu. Baik, anak-anak semuanya, pada kesempatan yang baik kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada bab kedua, yaitu mengenai tentang yajna dalam Mahabharata. Seperti yang telah kita ketahui bersama, yajna merupakan korban suci yang dilaksanakan secara tulus ikhlas dan penuh kesadaran untuk berbakti ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, mengapa kita perlu melaksanakan yajna? Yajna dilaksanakan bagi umat Hindu adalah sebagai suatu bentuk pembayaran hutang atau yang kita sebut dengan renang. Nah, rena ini kita bagi menjadi 3 bagian yang kita sebut dengan trirena. Trirena yang pertama ada Dewarna, Pitrarena, dan Resirena. Nah, ketiga hutang atau rena ini nantinya kita akan bayar melalui pelaksanaan dari yajna. Itu merupakan dasar kenapa kita melaksanakan yajna. Selain itu, di dalam kitab suci Bhagavad Gita juga dijelaskan Sahasyanya Praja Striswo Purawasa Prajapati Anena Prasawis Yadwam Istawo Kamadu. Nah, kurang lebih pembacaan slokanya seperti itu. Di sana dijelaskan bahwa dahulu kala Tuhan atau Prajapati menciptakan alam semesta melalui yajna. Nah, dengan yajna ini diharapkan nanti orang yang melakukannya akan mendapatkan kamadu atau keinginannya dan berkembang. Nah, itu merupakan dasar mengapa kita melaksanakan yajna. Lalu, bagaimana tentang yajna yang kita laksanakan sebagai umat Hindu di Bali? Nah, yajna itu sendiri kita laksanakan sebagai suatu bentuk korban suci yang kita kenal dengan istilah upakara. Nah, dalam upakara ini adanya upakara ini kita cetuskan dalam pelaksanaan 5 jenis yajna yang kita sebut dengan panca yajna. Nah, panca yajna seperti yang telah kita ketahui bersama. Yang pertama ada Dewa Yajna, yang kedua ada Manusia Yajna, Resi Yajna, Pitra Yajna, dan Buddha Yajna. Dewa Yajna adalah yajna yang kita lakukan terhadap para dewa. Yang berikutnya ada Manusia Yajna, yaitu yajna yang kita laksanakan kepada sesama. Yang ketiga ada Resi Yajna, yaitu yajna yang kita persembahkan kepada orang-orang suci atau para maharsi. Ada Pitra Yajna, yaitu yajna yang kita persembahkan kepada roh suci leluhur. Dan Buddha Yajna, yaitu yajna kita haturkan ke persembahan kepada para buta agar kekuatan dari buta kala itu kita rubah menjadi kekuatan dari buta hitam. Nah, kelima jenis yajna ini itu dilaksanakan berdasarkan 2 waktu yang kita sebut dengan nitya karma dan naimitika karma. Nitya karma adalah yajna atau korban suci yang kita laksanakan pada setiap hari. Nah, yajna ini kita laksanakan setiap hari. Contohnya, kita membantu Nasaiban, melaksanakan persembahyangan, puja Trisandya, itu merupakan contoh nyata dari nitya karma atau nitya yajna. Yang kedua, naimitika karma atau naimitika yajna, yaitu yajna yang kita laksanakan pada hari-hari tertentu. Misalkan Purnama, Tilem. Nah, sebentar lagi akan datang Galungan, Kuningan, dan banyak lagi hari-hari suci yang berdasarkan Wawaran, Sasih, dan Paukon. Itu nitya karma dan naimitika karma. Nah, sekarang dalam pelaksanaan yajna tersebut tentu ada syarat-syarat dalam melaksanakan yajna. Yang kita sebut di sana yajna yang baik atau satwika yajna itu dibagi menjadi 7 buah syarat-syarat pelaksanaan. Adapun ke-7 syarat tersebut, yang pertama, di dalam melaksanakan yajna harus ada weda. Jadi, di dalam melaksanakan suatu yajna harus berdasarkan atas tuntunan atau berdasarkan sumber dari kitab suci. Yang kedua, setelah weda atau sastra, dijelaskan
Syarat yatnya yang baik adalah lascarya atau ketulus ikhlasan. Jadi di dalam melaksanakan yatnya wajib kita tulus ikhlas. Sastra, lascarya. Yang ketiga ada gita. Nah, di dalam pelaksanaan yatnya tentu ada kirtidungan atau nyanyian-nyanyian suci sebagai pelengkap dari yatnya tersebut. Yang keempat ada anasewa atau pelayanan. Jadi di dalam melaksanakan yatnya kita harus melayani siapapun yang datang ketika yatnya tersebut dilaksanakan. Nah, setelah anasewa ada nasmita. Nasmita ini berarti yatnya yang kita lakukan tidak boleh berdasarkan pamrih, atau kita tidak boleh beryatnya berdasarkan jor-joran atau ingin melihat kemegahan atau pamer. Ya, jadi dalam yatnya kita tidak boleh menunjukkan sendiri kita pamer, yang disebut dengan nasmita. Nah, lanjut, di dalam yatnya harus ada daksina. Di dalam yatnya, daksina di sini berarti suatu penyerahan atau penghormatan. Siapa yang kita berikan penghormatan di sini? Tentunya sang penguput atau orang yang menjalankan atau orang yang menguput upacara tersebut. Misalkan pemangku, sulinggih, atau pandita, pinandita juga bisa. Ya. Jadi daksina di sini adalah suatu persembahan atau suatu wujud rasa terima kasih kita. Itu disebut dengan daksina. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, sastra sudah, lascarya sudah, anasewa sudah. Yang terakhir itu adalah puja. Nah, di dalam pelaksanaan yatnya tersebut harus dilengkapi dengan adanya mantra-mantra. Nah, itu merupakan syarat-syarat dari yatnya. Sedangkan kualitas dari yatnya itu kita bedakan menjadi 3. Satwika yatnya, rajasika yatnya, dan tamasika yatnya. Satwika yatnya adalah yatnya yang kita laksanakan dengan penuh ketulusan, dilengkapi dengan adanya ketujuh syarat tadi. Itu disebut dengan yatnya yang satwika. Yang kedua, disebutkan ada yatnya yang disebut rajasika yatnya. Nah, rajasika yatnya di sini adalah yatnya yang lebih mengedepankan atau lebih menonjolkan sifat-sifat pamer dan megahnya dari upacara tersebut. Yang terakhir, disebutkan bahwa ada yatnya yang disebut dengan tamasika atau tamasik yatnya, di mana yatnya ini tanpa mengikuti kaidah-kaidah atau peraturan kitab suci. Nah, yatnya di sini tanpa ada pelayanan, tanpa ada puja mantra, tanpa ada lagu-lagu suci, dan juga tidak ada persembahan. Jadi persembahan yang dilaksanakan itu seenak hati. Itu disebut dengan tamasika yatnya. Baik, anak-anak sekalian, sekian yang dapat kita jelaskan pada kesempatan kali ini mengenai tentang yatnya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana yatnya yang terdapat dalam cerita Ramayana. Sekian, silakan adik-adik memahami apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Akhir kata, kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengatur Parama Santi. Om Santi 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 Om.